Kenapa? Manusia banget. Iya, maksudnya kayak kita tuh sosok sombong, berasa paling keren, berasa paling hebat. Heeh. Gonjang-ganjing dikit udah langsung berasa berasa selemah itu. Iya, Nah, manusiawi. manusiawi. Nah, terus yang kedua itu di Indonesia. Itu Ke nggak lupa banget. Nggak dari ingat. Jakarta. Itu 2023 atau 2024. Nah, sama kejadian kayak tadi, gagal landing gara-gara hujan Heeh. lebat. Tapi Terus, kan berjam-jam di atas langit dengan turbulensi yang oh, a'udzubillah, itu kan deg-degan juga kan? hmm. Nah, ya begitulah. Itu kemana? Nggak tahu. Gak inget. Tapi Orang, dari Jakarta. iya orang 2023 atau 2024 itu kayaknya lebih dari sebulan naik pesawat, gak tahu berapa kali udah. Gue kemarin ke Aceh tuh diputer-puterin di udara, tapi alasannya bukan karena apa-apa, karena ada Pak Prabowo di sana. Oh, Jadi kan dia masih apa ya, lagi kunjungan kan. Jadi di clearin tuh bandara sana. oh, paham, paham. Itu delay, maksudnya harusnya tuh gue nyampe jam 10, akhirnya nyampe jam 1. 3 jam. Iya, Oh, paham. itu orang udah pada berdiri, udah pada lapar. Karena kan makanan kan mikirnya kan gue bakal makan di Aceh nih karena Hmm. makan siang kan di sana kan, nyampe situ jam 1, gila gue kayak lapar banget. Hmm, paham. Kadang kamu kenal Rasul Amin nggak? Siapa tuh? Oh, uh, konten kreator, dia hafid Quran, jadi imam di Amerika. Oh, di imam masjid Amerika gitu. Iya, Tanggapan tentang kuliah itu scam. Itu lo udah nonton videonya belum? udah nonton. Gue baru nonton kemarin banget. Ternyata video udah agak lama ya diupload ya. Itu gue ngeliat kayak, gue nonton potongannya sih, nggak tahu ya fullnya gimana ya. Gue gak Nonton nonton full, potongannya. nonton orang bahas dia aja. Oh, gue nonton potongannya doang. Bagian yang ngomong kuliah itu scam. Tapi dia ada ngomong kalau kan. Nah, gue nggak tahu tuh kalaunya apa. Gue nggak nyari tahu juga. Sama, gue gak nyari tahu karena masalah kuliah itu scam itu masalah yang selalu diulang-ulang oleh Iya. manusia yang berbeda-beda dari berbagai belahan dunia. Jadi kayak topik ini lagi. Cuma memang gue ada setujunya kuliah itu scam kalau orang US yang ngomong. Hmm, Karena orang US tuh rata-rata memang memilih hidupnya tuh after SMA tuh ada yang kuliah, ada yang enggak. Jadi rasionya tuh jauh lebih besar dibanding kita. Mungkin kita kebanyakan kuliah ya, pemikirannya ya. Oh, harus kuliah nih. Kalau mereka tuh build something. Jadi hmm, kalau kita nih, kalau nggak kuliah, rata-rata kan kerja tuh under orang kan. ya, Kalau mereka tuh bikin something gitu. Makanya banyak billionaire tuh di sana tuh umur 19, umur 18. hmm. Karena mereka udah punya basic skill, mereka create something nih, bikin bikin sesuatu. Nah, itu nggak apa-apa. Orang-orang kayak gitu bilang kuliah scam. Hmm. Orang-orang kayak gitu emang yang reputable ya. Dia kayak mungkin Mark Zuckerberg kan juga nggak lulus ya, nggak lulus S1. Ya dia bilang kuliah itu scam, nggak apa-apa gitu kan. Kalau Relate. orang yang menurut gue orangnya nggak oke, tapi dia bilang kuliah scam tuh malah aneh. Nggak layak lah, nggak layak ngomong. Kalau gue lebih general aja pandangannya. Jadi bukan masalah siapa yang ngomong, tapi lebih ke kuliah itu scam kalau lu salah salah universitas Hmm, atau salah jurusan. Jadi kayak bisa scam untuk beberapa orang dan bisa gak scam untuk beberapa orang. ya. Jadi tapi kalau tiba-tiba dimutlakin seluruh kuliah itu scam, kayaknya berlebihan dah. Iya, benar. Karena ya kita lihat lah lulusan rata-rata teknik di ITB ya, itu kan kemarin benerin filter air lah di Tamiang segala macam. Hmm. Itu kan tentu nggak akan bisa dilakukan orang yang nggak kuliah gitu ya.
Mm-mm. Cuma ya kalau memang dia kuliah tapi salah jurusan gitu dan nggak belajar apa-apa pas di kampus ya dia bisa bilang kuliah itu scam. Tergantung pribadi aja sebenarnya. Hmm. Ada komen barusan. Apa? Tapi gak boleh gue baca. Ya udahlah. Bah? Apa ohim? Ohim apa itu ohim? Gak tahu nih. Han, tanggapan lu tentang ohim. Tolong sadarin cowok-cowoknya apa ya? Maksudnya? Apa itu Ohim ohim? dia apa ohim? Ohim nih nama apa? Coba jelaskan ohim itu apa? Kadang main rahasia-rahasia. Suami salsa. Salsa siapa, bro? Oh, no 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 no. Gue gak mau gosip, malas ah. Nama orangnya? Nama orang Ohim kah? itu nama orang artis. Oh, artis. Ohim tuh nama orang kah? Dia bilang istri itu beban. Masa sih ini bener gak nih? Iya nama set. Gak mau ngomongin orang Ham. Gak. Oh, Gosip ya? Gak, males ah. enggak, kita nggak ngomongin ohim deh. Kita ngomongin ini apa? Topiknya. Topiknya. Beberapa beberapa bilang di sini di komen dia menganggap eh, memprovide istri itu beban. Gimana tuh? Gila. Itu nggak make sense. Ya nggak usah punya istri lah. Kalau nganggap beban aneh. Ya iyalah. Ya udahlah. Maksudnya kayak gue deh sebagai orang yang sedikit banyak belajar agama. Ya orang yang ngomong begitu, iya gak pantas jadi cowok aja udah. Ya, ini nggak ngomongin orang atau apa ya. Kita nggak tahu juga statementnya gimana. Tapi kalau kita tarik bahwa ada yang mengatakan istri itu beban ya, tentu nggak make sense lah. Nggak make sense. Hmm, Maksudnya benar. memprovide kalau istri itu memang merugikan kita secara material atau menjelekkan nama baik kita ya tentu itu jadi beban ya. Hmm. Tapi kalau eh, kewajiban kita untuk memprovide itu adalah beban ya aneh. Kan kalau di Islam sendiri tuh mau sampai kapanpun perempuan gak wajib kerja. Oh gitu. Kerja dengan beberapa syarat, tapi kalau wajib kerja itu akan jadi beban laki-laki sampai mati. Oh iya wajib tuh berarti dia nggak boleh nggak kerja kan? Boleh gak kerja kalau punya duit warisan 100 triliun. Jadi Oh di jadi Islam itu yang sorry. wajib memprovide, bukan kerja. Berarti di Islam itu istri itu tidak ada kewajiban untuk kerja. Gak ada kewajiban untuk kerja, gak ada kewajiban untuk memprovide. Dan tidak ada Laki-laki pun, kewajiban juga untuk tidak kerja. ya, Maksudnya nggak ada larangan ya. gak Maksudnya ada bebas larangan. aja kan? Bisa-bisa aja. Nah, untuk laki-laki pun gak wajib kerja, tapi wajib memprovide. Oh gitu. Misal Oh, gua kalau punya gua ada harta warisan 100 triliun, gua gak kerja, gak oh apa-apa. nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang wajib itu memprovide. Tapi menurut gue walaupun gue punya warisan 100 triliun ya, kalau gue nggak kerja, gue akan kehilangan rasa menjadi laki-lakinya. Iya, masalah rasa dan wajib itu dua hal berbeda, Han. Oh gitu ya. Iya. Jadi warisan 100 triliun tuh nggak apa-apa yang nggak kerja. Iya sih, 100 triliun ya. Ya gitu. Nah, bahkan di Islam tuh eh, perempuan itu ketika sudah menikah gak boleh downgrade. Dari Gak boleh downgrade dari kehidupan sebelumnya. kehidupan sebelumnya ini berarti kehidupan dia bersama ayah dan ibunya. Kehidupan dia bersama ayahnya. Jadi misal, sebelum dia nikah sama lu, dia tinggal di penthouse. Oke. Nah, Eh, lu sebagai orang yang akan menikahinya wajib memprovide penthouse untuk dia. oke. Dan kalau Itu wajib. Sorry ini wajib. wajib. Berarti Dan nggak boleh kalau nggak. misal downgrade,
Bolehkah downgrade? Boleh, tapi atas keridhaan si perempuan. Bukan keriduan orang tua perempuan. Perempuannya lah. Oh, orang tuanya nggak berhak ikut Enggak, campur. perempuan, keridhaan sang perempuan. Kan Kalau kadang banyak perempuannya- nih kejadian-kejadian, let's say lah cewek kaya nikah sama cowok miskin. Hmm, Nah, cewek kaya ini mau, cuma orang tuanya kan yang nggak mau kan. ya, Orang tuanya si cewek ini. Nah, itu bagaimana itu? ya tergantung ayahnya itu ayah kandung dia. Ayah kandung. Ya boleh-boleh aja sih. Oh, berarti kuncinya tuh di ceweknya doang. Orang tuanya nggak peduli gitu berarti. Enggak dong, ayahnya itulah yang menentukan semuanya itu. Kalau ayahnya itu punya pertimbangan masalah kafa'ah. Jadi di Islam itu ada namanya sekufu ya. Sekufu itu setara. Jadi sangat dianjurkan. Kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'i, kafa'ah tidak menjadi wajib, tetapi sangat-sangatlah dianjurkan. Di mazhab lain justru menjadi wajib. Maksudnya setara tuh setara secara ada 5 perkara. Itu bahasanya nantilah. Yang penting setara secara Salah satunya harta. salah satunya. Nah, kalau semisal pertimbangan orang tua itu masalah itu, agama, harta dan lain-lain, itu boleh. Tapi kalau semisal si perempuan nih mau nikahin lu misalnya, udah setara, sudah mantap, sudah luar biasa, tapi ayahnya ya tanpa pertimbangan yang dibenarkan menurut syariat itu masih nolak, itu nanti ada kajian selanjutnya. Bisa mengajukan ke hakim dan seterusnya. Tetapi kalau semisalnya orang tua itu sudah memperhatikan salah satunya tadi itu kafa'ah, ya salah satunya tadi itu mungkin harta dinilai laki-laki ini tidak pantas untuk anaknya, bla 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 dan sebagainya, iya orang tuanya berhak dong. Gitu. Nah, kembali ke bahasan tadi yang belum gue bahas, itu yang wajib di-provide, ya, yang wajib di-provide oleh laki-laki kepada istri, itu pertama gak boleh downgrade dari rumah. Kemudian kalau terbiasa punya pembantu, wajib punya pembantu. Oh gitu, berarti kalau misalnya dia punya pembantu dulu di rumahnya tuh ada 3 misalnya. Oh, gue juga harus kasih 3 gitu ya. Kayaknya kalau jumlah 3 enggak deh. Gue Oh, lupa. jumlah nggak ngaruh. Tapi ada pembantu. Kemudian bahkan kalau gue lupa lagi masalah nafkah. Nih, gue coba buka ya. Berarti lumayan ini ya, lumayan banyak yang diatur ya. Oh, banyak banget. Bahkan rasa-rasanya tuh ya, orang yang poligami mayoritas itu gak Itu tahu. Hah? tidak memenuhi persyaratan. Yes. Mayoritas yang gua temuin, gua gak berani bilang mayoritas, tapi mayoritas yang gua temui dari orang-orang sekitar, terus gua tanya beberapa perkara-perkara tentang poligami, hukum-hukumnya, itu pada kebingungan. Itu kayak apa ya gitu. Jadi mostly poligami yang dilakukan di Indonesia ya, yang lo di sekitar lo lah, lingkungan lo itu berdasarkan nafsu saja berarti. Sebenarnya berdasarkan orang mau nikah berdasarkan nafsu ya bebas-bebas aja, tetapi apakah pantas, apakah sudah memenuhi syarat-syaratnya atau tidak, itu problem. Misal nih, dari hal paling basic, bagi kamar. Bagi kamar, maksudnya di dalam rumah, bagi kamarnya gimana gitu? Gak boleh serumah. Hah? Gak boleh serumah. Oh, poligami itu nggak boleh serumah? Gak boleh. Kecuali lagi-lagi atas izin ya. Masalah izin ini gak usah kita bahas deh. Semua kalau istri ngizinin gak masalah. Maksudnya, misal 2 istri, gua harus, jangan gua dah, nanti sebel ini. Yanto deh. Yanto itu benar-benar harus bisa membagi waktu malamnya secara adil. Oke. Apakah dia kuat keliling tiap malam? Berapa kali sehari, berapa kali sehari? Oh, itu kebanyakan di orang Indonesia tidak melakukan itu. Oh, kebanyakan rata-rata yang gue lihat itu enggak. Dan kalau misal sebatas untuk bermalam di mana saja tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Rasulullah bersabda, orang itu kalau sudah tidak adil terhadap istri-istrinya, itu nanti dibangkitkan dalam keadaan miring. Oh, ketika di akhirat. Di akhirat.
Jadi ada orang dibangkitin dalam keadaan wajah bercahaya, dibangkitin dalam keadaan yang sebaik mungkin. Dia Tapi miring. itu dia miring. Nah, jadi yang wajib dipenuhi nafkahnya itu kira-kira ada 10 lah. Makanan, lauknya, kemudian daging, pakaian. Basic things lah ya. Iya, Maksudnya hal-hal sandang papan pangan lah ya. iya. Dan yang ke-10, al-ikhdam in kanat mimman tukhdam. Pembantu kalau misal dia dari keluarga yang terbiasa pakai pembantu. Eh, Itu. Makanya nggak boleh downgrade tuh. Secara hukum asal. jadi ya sebenarnya kalau semua orang mematuhi persyaratan itu harmonis-harmonis aja ya mungkin ya. Kalau nggak bawa rasa sih. Kalau bawa rasa ya cewek manapun ya pasti cemburu lah ya. Gue baru tahu tuh kalau poligami itu tidak boleh serumah karena gue emang nggak pernah kepikiran poligami jadi gue nggak pernah belajar lah. Iya. Oh, itu harus Rasulullah aja kan rumah istri-istri beliau aja kan dipisah-pisah semuanya. Oh tapi satu kompleks. Misal nih. Istri A, istri B. Terus malam-malam nih ya. Ini sudah jadi jadwalnya istri B. Gua gak boleh tuh. Jadi ada jadwalnya, ada time blocknya ya. Ada. Dan itu wajib. Kita harus taruh di Google Calendar tuh harusnya. Iya. Dan kalau semisal harusnya jadwalnya si A, malah gua bermalam di si B, itu gak boleh. Dosa Kecuali lagi-lagi apa? Atas izin. atas izin istri. Ya. Dan nanti diqadha. Diganti. Wajib ganti. Oh, Berat, jujur berat. ribet sih. Gue mikir kayak ngapain ya? Maksudnya kalau gue memang dari awal tuh dari gue lahir sampai sekarang gue nggak pernah kepikiran sama sekali poligami. Juga keluarga gue juga, apalagi nyokap gue tuh paling anti sama orang tuh istrinya dua tuh. Ya intinya nyokap gue tuh orangnya kalau ngeliat orang istrinya dua tuh kesel gitu. Karena ya pada umumnya lah semua perempuan mungkin di Indonesia ini nggak akan ada yang mau diduain dong. Logikanya ya, kita ngomongin logika ya. Kita nggak ngomongin agama gitu. Karena menurut gue secara kemanusiaan kurang etis karena bagaimana caranya lu bisa menyayangi dan mencintai dua orang dengan porsi yang sama? Menurut gue sulit. Kalau misal ngomongin secara etis atau enggak, itu sangat complicated, ya. Kalau ngomongin etis enggak. Tapi kalau misal ngomongin apakah terlaksana atau tidak, mungkin yang menjadi problem itu praktik poligami yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Praktik poligami yang benar-benar 100% orang ikutin, menurut gue di zaman sekarang hampir nggak ada. Itu. Kalau yang dikomentari itunya, that's good. Menurut gue bukan karena orang yang nggak ngikutin, tapi secara harfiah biologis manusia dan kemampuan otak ya itu nggak mungkin terjadi. Dengan kata lain, sebenarnya di era sekarang Gak mungkin terjadi oleh praktik yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat sekarang. Iya. Gue bisa bilang Nabi dulu bisa, kenapa ya? Karena dia Nabi, karena dia hebat lah. Kemampuan dia di luar manusia biasa gitu. Gue ngomongin kemampuan tuh, kemampuan membagi waktu, membagi kasih sayang, membagi itu. Menurut gue manusia biasa sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Bener-bener 50-50 ya. Oh gue kasih sayang 50%, lo 50%. Kalau sayang nggak mungkin. Sayang nggak mungkin. Bahkan Nabi pun nggak. Oh bahkan Nabi nggak. Rasulullah SAW saja itu nggak diatur dalam agama. Perasaan sayang itu boleh jomplang. Ya, karena itu adalah pemberian Tuhan. Jadi yang wajib adil itu hanya waktu. Nah, sama kayak ke anak. Islam pun kan memerintahkan kepada anak pun harus adil kan. Betul. Tapi urusan sayang itu hati manusia, paham nggak? Hati manusia paham. di luar dari kendalinya. Bahkan Allah pun berfirman,
bahwasanya Rasulullah saja tidak bisa adil secara perasaan. Yang wajib adil itu apa? Wajib adil itu adalah secara Waktu, bukan hanya waktu, semuanya, perbuatannya, kata. eh, caranya dan sebagainya, itulah yang wajib adil. Maksudnya hal-hal yang bisa diukur secara angka ya. Itu yang adil. Ya, 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 ya. Mana ya? Nih, gue bilang di bab apa ya? Qism di sini deh. Oh, gue nyimpan ini. Bahkan diatur tuh ya, diatur di dalam kitab-kitab fikih. Kalau misalnya mau traveling, Hmm. itu gak boleh suami tiba-tiba ngasal, gue pilih istri pertama gak boleh. Oh, jadi misalnya kalau gue mau ke Singapura nih, Ah, ah. semuanya harus diajak. Buk, ini ada pembagiannya ya. Bentar, gue kalau gak ada sumbernya begini, bahaya kan ngomong. Ini. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu kalau mau keluar itu istilah sekarang tuh ya dikocok di mana namanya yang keluar itu yang diajak. Oh, di gacha lah bahasanya ya Bagi mungkin gacha. ya. Dan nggak boleh bagi gua tiba-tiba kayak, sekarang gue pilih ini deh, sini kamu istri pertama aku ajak, nggak boleh ngasal begitu. Karena Jadi nanti, kita harus mengundi iya, biar gak ada perasaan kecemburuan. kok dia lebih begini, kok dia lebih begini. Jadi untuk hal paling basic seperti itu aja udah diatur gitu. Oke. Jadi berat Han, Berat ya, berat. berat banget. Gue sih tidak menyarankan orang untuk poligami ya. Nah, jangankan lu, ada satu riwayat Imam Syafi'i pun berkata kalau bisa satu aja. Iya, maksud gue di otak gue tuh kayak, aduh ribet gitu kalau dua tuh. Ribet Ribet. Paul. Karena juga gue aneh gitu ngerasa kayak, gue punya istri dua gitu. Gue ngerasa aneh. Nah, sekarang kan banyak orang bilang poligami sunnah Nabi gitu kan. Pernah dengar? Iya. Padahal kalau kita mau mengacu kepada pernyataan banyak ulama, bahkan dalam mazhab kita, yang dianjurkan tuh satu. Oke, berarti itu bohong orang bilang sunnah Nabi ya. Sunnah secara apa nih? Jadi sunnah itu ada beberapa definisi. Ya, intinya sunnah itu kan ketika kita melakukan kita mendapat pahala. Kalau dapat itu yes. Kalau mengacu kepada definisi itu iya. Jadi gue yang istrinya satu sama orang yang istrinya dua, dia lebih gede pahalanya yang istrinya dua. Kalau dia melakukan dengan baik. Enggak juga. Enggak juga. Dia ngelakuin dengan baik, dengan sangat adil. Kalau Sesuai misalnya dengan syariat. kalau dengan yang satu pun dia bisa adil gila-gilaan gimana? Jadi nggak ada. Kayak tolak ukurnya tuh bukan 2 lebih baik, 3 lebih baik, 4 lebih baik. Enggak. Tolak ukurnya how you treat your woman gitu. Gue kan istri gue satu, gue nggak melakukan sunnah dong. Dah kata si lu paham nggak gue tadi ngomong apa? Yang sunnah Oke, itu gue satu. melakukan sunnah lainnya, tapi bukan sunnah poligami. Bukan. Sunnah Jadi- itu satu. Oh, sunnahnya satu. Iya. Kalau dua nggak sunnah berarti. Yang 2 itu sekedar mubah, boleh. Yang boleh itu satu. Yang boleh. Yang dianjurkan dalam mazhab kita satu. Berarti dua itu tidak dianjurkan. Nggak berani gue bilang nggak dianjurkan, astagfirullah. Cuman dalam mazhab satu better gitu aja. Oke, berarti poligami sunnah itu bohong. Bahaya kalau kita ngomong statement bohong. Tapi
Tapi banyak orang sekarang itu mengatasnamakan poligami sunnah Nabi, akhirnya kayak ya udah semua hal dilakuin, dikit-dikit sana nikah, sana nikah, sana nikah. Seakan-akan pernikahan Oke. itu dibikin mainan atas nama sunnah Nabi. Padahal tinggal ngomong aja, gue mau poligami. Kenapa? Iya pengen aja. Gak usah bawa-bawa sunnah Nabi. Mengingat banyak sekali ulama-ulama yang menyatakan satu better. Oke, berarti memang dianjurkan satu ya. Dianjurkan satu. Oke. Gitu. Nah, di sini tuh, wah, waktu itu Han, Apa? ada yang nelpon. Hah? Waktu itu ada Nelpon? nelpon. Nelpon lu? Mm-mm. Dia Heeh. kayak, Jan, aku mau poligami. Yang kedua, hadir dong, Hadir untuk? hadir acara nikahan. Oh, cara nikahannya. Oke. Terus gue bilang, gimana bang? Ini apa namanya rencana kedepannya begini-begini. Bang, terus gue kasih satu pertanyaan lah. Masalah ini udah ngerti kan bang? Dia bilang, enggak belum. Apa ini? Ini maksudnya apa? Terus akhirnya gue telepon lagi. Ya udah deh, nanti kita zoom meet deh. Meeting, Google Meet. Gue paparin apa kira-kira efek buruk kalau misal dia tidak melaksanakan hal ini. Gak jadi dia, Nggak jadi acara berarti? gak jadi nikah. Oh, bener-bener nggak jadi? Bener-bener gak jadi. Oke. Gua kan bilang ke dia kayak, bang ini semua kalau abang gak laksanain, nanti di hari kiamat lu bakalan dibangkitkan dalam keadaan miring. Takut dia. Terus dia bilang, emang apa sih yang wajib? Terus gua kasih bener-bener kajian full tuh. Kajian hukum nafkah, hukum poligami, dan turunan-turunannya. Dia langsung kayak, beneran ini wajib? Iya wajib. Gua ada kerjaan, Chen. Gimana, Chen? Iya gak peduli lu ada kerjaan atau enggak, tapi ini yang wajib. Yang wajib lu provide ini, yang wajib lu laksanain ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus dia kayak, bentar ya, gue mikir-mikir dulu. Terus gue chat lagi beberapa hari kemudian, gimana bang? Nggak jadi katanya. Kok kayak main-main kayak beli barang gitu? Ah, nggak jadi Makanya deh itu gitu. kan, makanya itu kan, Oke. makanya itu kan. Tapi gue selalu penasaran orang yang berhasil yang terjadi ya. Bagaimana istri pertamanya ini membolehkan gitu. Gimana caranya gitu? Maksud gue, Ya, lu tahu gak di dunia ini itu ada istri perempuan yang memang pengen suaminya itu nikah. 2 kali. Iya, ada. Siapa Berarti namanya? ada yang emang pengen. Ada. Nih, Oh, berarti memang dari kecil. Oh, gue mau dipoligami gitu. gak dari kecil, kadang-kadang Oh. setelah pernikahan lama atau sebelum pernikahan. Memang ada perempuan yang dia itu pengen rame gitu. Oke. Ada. Dia pengen rame kan bisa punya banyak anak sebenarnya. Ya, lu kan gak bisa maksa semua manusia itu punya satu pemikiran kan? Bener-bener. Cuma ini pemikiran cukup aneh aja. Ya, mungkin aneh bagi kebanyakan perspektif perempuan. Nih, gua mau ngitung si itu. Sekeliling gua deh, gua bisa nyebut lebih dari 5 kawan gua. Heeh. Gue punya satu kawan cowok ini bener-bener kayak dari sebelum nikah omongannya di telinga gue ini begini, gue pengen poligami. Oh, jadi memang kadang poligami itu muncul sebelum nikah. Ada, ya. Nah, tahu gak? Terus dia bilang gini, sepanjang hari setiap ketemu gue dia muji-muji istrinya dengan pujian yang luar biasa. Udah nikah tuh, bahkan Cantik banget istri gue gitu. dia gak pernah muji cantik sih, tapi dia muji kayak istrinya tuh baik banget. Oke. Sampai akhirnya dia bilang ke gua, Dam, masa istri gua nyuruh gua nikah lagi? Gak tega gua. Hah? Kan dia mau poligami tapi. Nah itu, pas disuruh sama istrinya malah gak mau. Terus ngechat, Dam, istri gua nyuruh gua poligami nih, gimana? Gua gak bisa. Gimana akhirnya?
Ya terserah lu, kan keputusan di lu sebagai enggak ah, enggak bisa ah. Enggak mau gua nyakitin dia. Kan dia yang request, Bang. Gak tahu ya, bingung. Dan sampai sekarang enggak. Padahal gue masih ingat sebelum dia nikah, dia kayak pengen 2, pengen 3, pengen 4, kayak hayalannya tuh tinggi. Giliran istrinya nyuruh, malah gak mau. Makanya dunia tuh dipenuhi dengan orang-orang unik kan. Pusing sih gue dengernya tuh. Dia mau dipoligami ya. Iya. Lumayan. Jadi Oke, oke. di dunia ini itu ada kayak pemikiran manusia tuh gak usah kita mengarah kepada hukum-hukum berkaitan dengan kita bawa agama Islam deh. Di luar sana ada orang yang open relationship dan mereka fine-fine aja. Iya, open relationship gue masih masuk akal. Kenapa? Open relationship dua-duanya Sen berbuat. Enggak, Paham enggak. nggak? Nih. Hah? Enggak melulu dua-duanya. Iya, tapi maksud gue dua-duanya boleh. Paham nggak? Open relationship itu suaminya boleh, istrinya boleh. Enggak Tapi kalau meluluhan. poligami kan suaminya doang nih. Nah, enggak meluluhan. Enggak melulu dua-duanya. Oke, kita ganti topik lah. Pusing pala gue. Ganti topik lah. Gue udahlah, kita suami satu, istri satu udahlah. Kita ganti. Yang lain lah, yang lain. Pusing pala gue ini denger cerita-cerita yang tidak masuk di akal gue. Trump culik Maduro. Oh, ini presiden Venezuela. Nggak, gue mikir tadi Madura. Hah? Trump culik Madura gitu. Tapi Yang lain. gue kemarin pas